Kelas ringan UFC lagi kacau balau. Sabuk juara kayak gantung di udara, siapa bosnya belum jelas, dan semua petarung elit lagi pasang mata. Di tengah kondisi nggak karuan ini, Paddy Pimblett justru kelihatan paling santai. Tapi jangan salah, otaknya lagi muter kenceng. Si Paddy ngerasa momen kayak gini jarang banget kejadian. Sekali salah langkah, lewat. Sekali tepat, bisa langsung loncat ke sejarah. Teman-teman, beberapa minggu lagi Paddy Pimblett bakal masuk ke pertarungan paling gede sepanjang karirnya. Bukan cuma main event, tapi langsung duel buat sabuk. Lawannya, Justin Gaethje. Bukan nama buat coba-coba, tapi manusia yang tiap masuk oktagon niatnya bikin perang. Pertarungan ini bakal jadi puncak UFC 324 tanggal 24 Januari. Dan makin panas karena statusnya bukan sekedar interim doang. Ilia Topuria, sang juara resmi, lagi cuti karena urusan pribadi. Belum jelas kapan balik. Nah, di UFC, kalau juara terlalu lama menghilang, biasanya ada dua kemungkinan. Balik langsung ke puncak atau sabuknya ditarik. Paddy jelas baca situasi ini. Di kepalanya, bisa aja Topuria akhirnya ngelepas gelar. Kalau itu kejadian, maka duel Pimblett versus Gaethje bukan lagi soal sabuk sementara. Itu bakal jadi perebutan gelar juara kelas ringan beneran, tanpa embel-embel. Dan kalau Paddy keluar sebagai pemenang, Yeah, of course. I know what everyone keeps saying to me. The same thing's gonna happen because people are saying Ilia's not gonna be back for at least a year. People are saying it could get messy and it could end up being like 2 years if he. Well, lad, if he's gonna sit out for that long, I would rather him just vacate and stop holding the division up. But I do want to fight him. Know what I mean? So it's a catch-22. But I don't know, lad. I want to beat Ilia up and show everyone that I can beat him. But ceritanya nggak berhenti di situ, teman-teman. Menurut dia, bakal ada satu nama gede yang tiba-tiba ngelirik kelas ringan lagi. Nama yang sebenarnya udah dianggap selesai urusannya di divisi ini, Alexander Volkanovski. Kita semua ingat, Volk pernah nyoba naik ke kelas ringan buat ngejar status 2 divisi. 2 kali ketemu Islam Makhachev, dua-duanya gagal. Yang terakhir malah berakhir KO dan bikin banyak orang bilang, udah deh, cukup. Tapi Paddy nggak sepenuhnya setuju. Buat dia, peluang itu masih ada, walaupun tipis. Syaratnya ribet tapi masuk akal. Volkanovski harus tetap jadi raja di kelas bulu dan ngalahin Diego Lopez di UFC 325. Di sisi lain, Paddy harus sukses ngalahin Gaethje dan berdiri sebagai juara kelas ringan yang sah. Kalau dua-duanya kejadian, maka kelas ringan bakal kelihatan jauh lebih menggoda buat Volk. Bukan karena gampang, tapi karena jalurnya beda. Nggak perlu lagi ngadepin Islam yang secara gaya bertarung jelas jadi mimpi buruk buat dia. Lawannya nanti juara baru, dengan gaya striking agresif, tempo tinggi, dan main terbuka. Buat Volkanovski, itu bisa jadi kesempatan terakhir buat ngejar mimpi 2 divisi sebelum usia dan waktu benar-benar nutup pintu. Yang menarik, Paddy sendiri sebenarnya nggak ada dendam atau ambisi pribadi ke Volk, bahkan bisa dibilang dia cukup respect. Tapi ya gitu, di UFC rasa hormat sering kalah sama peluang emas. Kalau Volk ngelihat celah, sangat mungkin dia bakal ambil, mau atau nggak mau. I think if I win though and he wins and I get upgraded to undisputed champ like you did, it wouldn't surprise me if he thinks that's the perfect opportunity to win the lightweight belt. We don't want two mates fighting each other. I don't want to fight Volk, lad. I proper like Volk, but you probably look at it and think that's my best chance to become lightweight champ, beating Paddy. Dari sini kelihatan jelas, Paddy Pimblett bukan cuma mikir soal satu pertarungan, dia mikir panjang. Dia ngelihat peta, baca arah angin, dan siap berdiri di titik yang pas saat semua bintang sejajar. Kelas ringan sekarang bukan cuma soal siapa paling kuat, tapi siapa paling jeli. Dan di tengah kekacauan ini, Paddy ngerasa dirinya bisa jadi orang yang tepat di waktu yang tepat. Kalau semua skenario ini kejadian, satu hal yang pasti, kelas ringan UFC bakal makin panas, makin ribut, dan penuh drama. Dan Paddy Pimblett bisa aja berubah dari petarung rame mulut jadi pusat semesta divisi 155 pound. I've said it in interviews before, and that like I feel, even though I don't like the guy, I feel for him. Know what I mean? UFC lagi ada di fase yang menarik tapi juga rawan ribut.
Di satu sisi, promosi ini makin gede, makin global, dan makin haus sorotan. Di sisi lain, keputusan-keputusan yang mereka ambil mulai bikin sebagian fans ngernyet. Salah satu contohnya jelas kelihatan dari bagaimana Paddy Pimblett didorong masuk ke perebutan gelar interim kelas ringan, meski secara peringkat masih ada beberapa nama yang berdiri di depannya. Teman-teman, buat sebagian orang ini cuman UFC being UFC, tapi buat yang ngikutin MMA agak serius, ini bukan sekedar soal satu petarung. Ini soal arah bisnis, legitimasi olahraga, dan kepercayaan fans ke sistem yang katanya berbasis merit. Kalau kita jujur dan realistis, alasan utama UFC mendorong Pimblett itu bukan teknis, tapi komersial. Paddy adalah paket lengkap buat promotor, persona kuat, omongan gampang viral, basis fans loyal, dan daya tarik ke pasar Inggris yang gede banget. Di era sekarang, petarung kayak gini jauh lebih bernilai dibanding petarung peringkat atas yang jago tapi minim suara. UFC paham betul, gelar bukan cuma alat buat menentukan siapa paling hebat, tapi juga alat marketing. Sabuk itu magnet. Dan kalau magnetnya dipegang orang yang bisa bikin tiket laku, angka streaming naik, dan media rame, UFC jelas nggak akan mikir dua kali. Pimblett juga datang di timing yang pas. Kelas ringan lagi nggak stabil. Juara cuti, penantang elit sebagian lagi nunggu atau terjebak skenario politik. Dalam kondisi kayak gini, UFC butuh figur yang bisa ngegang panggung tanpa harus nunggu lama. Paddy ada, siap, dan mau ribut. Itu nilai tambah besar. Masalahnya, keputusan ini otomatis ngorbanin logika peringkat. Dan disitulah reaksi publik mulai pecah. Komunitas MMA banyak yang heran, bahkan kesel. Bukan karena benci Paddy, tapi karena ada nama-nama lain yang secara resume lebih masuk akal. Petarung yang udah ngalahin lawan elit, konsisten di atas, dan secara teknis lebih layak dapat shot duluan. Buat fans garis keras, sistem ranking itu harusnya sakral. Itu reward buat kerja keras, bukan buat popularitas. Begitu seseorang bisa lompat antrean cuma karena pamor, rasa keadilan langsung kerasa goyang. Dan wajar kalau banyak yang mikir, kalau begini terus buat apa peringkat? Reaksi heran ini sebenarnya bukan soal satu keputusan doang, tapi akumulasi. Fans MMA udah sering lihat kejadian serupa. Petarung populer dapat jalan tol, sementara yang pendiam disuruh nunggu. Jadi ketika Pimblett dapat interim title shot, itu kayak pemantik api yang udah lama nyala kecil. Unbelievable, absolute legend of the sport, legend of the lightweight division. And it's an honor to get in the cage with him and fight him. But feel bad saying it because I've said it already. I think I'm gonna retire him. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih sensitif, dampaknya ke fans ke depan. Teman-teman, kalau UFC makin terang-terangan ngedepanin pamor ketimbang peringkat, efek jangka pendeknya mungkin bagus. Konten rame, angka naik, hype jalan, tapi jangka panjangnya bisa bahaya. Fans hardcore bisa mulai capek. Mereka yang nonton bukan cuma buat hiburan, tapi juga buat kualitas kompetisi. Kalau sabuk terasa kayak alat promosi doang, aura prestisenya bisa luntur. Gelar juara yang harusnya simbol yang terbaik dari yang terbaik berubah jadi simbol yang paling laku. Dan kalau itu terjadi, rasa invested fans ke perjalanan petarung juga ikut turun. Kenapa harus peduli sama win streak panjang kalau ujung-ujungnya kalah pamor sama orang yang lebih rame di media? Di sisi lain, fans kasual mungkin gak masalah. Mereka datang buat tontonan, drama, dan karakter. Tapi MMA nggak bisa hidup cuma dari fans kasual. Olahraga ini tumbuh karena basis fans yang peduli ranking, skill, dan kredibilitas. UFC sebenarnya lagi main di garis tipis. Mereka harus nemuin keseimbangan antara bisnis dan olahraga. Dorong Pimblett sah-sah aja dari sisi promosi, tapi kalau terlalu sering kejadian, narasinya bakal kebaca jelas. Ini bukan soal siapa terbaik, tapi siapa paling menjual. Dan ironisnya itu juga bisa jadi bumerang buat Paddy sendiri. Kalau dia kalah, orang bakal bilang, ya emang belum level. Kalau dia menang, selalu ada asteris. Ini karena jalannya dipermudah. Beban itu berat dan gak semua petarung siap nanggungnya. Intinya teman-teman, Pimblett bukan masalah utamanya. Dia cuma produk dari sistem yang lagi condong ke arah hiburan. Pertanyaannya sekarang bukan kenapa Paddy, tapi sejauh mana UFC mau ngorbanin struktur demi sorotan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.